Udah. Sekarang saya tanya sama Cak Lontong. Silakan. Terima kasih. Saya Cak Lontong. Saya Cak Lontong, salam lemper. Ya. Saya dari tim penelitian gejala posesif. Atau disingkat apa tuh? Tiang pos. Tiang pos, oke. Posesif sebenarnya tidak pernah ada kalau dia tidak muncul, ya. Ya iya. Dan biasanya posesif itu ada ketika dia mulai muncul. Orang ketika kita memahami bahwa cinta tidak selalu memiliki, harusnya posesif itu tidak ada. Yang jadi pertanyaan, kenapa saya berdiri? Ya kenapa? Harusnya duduk. Ya. Begini Pak, ya. Apakah boleh sifat posesif? Boleh. Boleh, asal tidak berlebihan. Iya, asal tidak berlebihan. Boleh, ya. Asal tidak berlebihan. Benar. Boleh. Saya akan membagi sifat posesif itu seperti ini. Dari dua tinjauan. Yang satu secara latar belakang tanpa adanya kasus. Ini agak sulit. Gimana sih latar belakang? Ini teman-teman dari mahasiswa nih patut dicerna nih. Tolong dicerna ya. Ya, ini coba bayangkan tadi apa? Dari latar belakang. Dari latar belakang tanpa adanya kasus. Bagaimana coba Anda membuktikan? Orang kalau kalian membuat skripsi itu harus ada latar belakangnya, karena itu yang akan diungkap. Ini sekarang nggak ada kasus. Ini kan mau bahas posesif, bukan buat skripsi. Iya, posesif ini jadi dari mana ketahuan? Makanya saya bicara dulu, tolong Anda dengarkan. Kalau Anda nggak tahu, baru pura-pura tahu. Ya? Oke. Yang pertama adalah dari latar belakang tanpa adanya kasus. Itu dibagi dua. Satu, karena seseorang merasa tidak memiliki sesuatu untuk mempertahankan pasangannya. Itu satu. Yang kedua, karena justru merasa memiliki sesuatu untuk mempertahankan pasangannya. Jadi dia merasa bisa melakukan apapun untuk mempertahankan pasangannya. Sehingga dia sudah merasa memiliki. Itu tadi pembagian dari latar belakang yang tanpa kasus. Sekarang dengan latar belakang dengan kasus. Itu ada 6. Banyak banget ya? Banyak, karena namanya kasus kan banyak. Ada 6, saya sebutkan ya. Takut kehilangan karena pernah gagal menjalin hubungan atau pernah dikhianati. Itu satu aja. Sehingga kehilangan figur yang disayangi, atau mungkin dia mencium tanda-tanda kehadiran orang ketiga dengan dasar dia sudah merasa memiliki. Itu 6 penyebab. 6 yang kategori itu. Lah, ya itu lu bilangin apa sih itu barusan kan penjelasannya mana, Cak? Anda harus bisa milih malah sendiri dong 6 poin dari itu tadi. Poinnya apa aja? Yang saya sebutkan udah 6 itu. 6 itu apa aja tadi? Takut kehilangan karena pernah gagal menjalin hubungan atau pernah dikhianati, sehingga dia mungkin kehilangan figur orang yang disayangi, dan mencium tanda-tanda kehadiran orang ketiga karena dia sudah merasa memiliki. Buset teh, jangan direndeng, Cak. Kan kalau 6 1 ada orang berarti ketiga, takut 2. gagal. Oh, berarti satu-satu ya? Ya. Oh ya, oke. Untuk memudahkan Anda nih, dan saya untuk menjelaskan juga. Tadi kalau nyambung itu saya susah menjelaskan. Ya iya dong, kenapa lu gak udah? Siapa yang nyambungin kamu sendiri? Iya, itu bikin pusing sendiri. Kita bisa-bisa aja lah, biar Anda gampang mendengarkannya. Yang pertama takut kehilangan. Takut, ya. Yang kedua, gagal. Pernah gagal menjalin hubungan. Iya. Yang ketiga, pernah dikhianati. Yang keempat, kehilangan figur yang disayangi. Iya. Yang kelima, curiga, mencium tanda kehadiran orang ketiga. Atau yang keenam, sudah merasa memiliki. Di antara 1 sampai 6 ini, 5 ada nggak? Hah? Gimana sih lo? Tuh. Nih, duluan. Kenapa, Pak? Ini udah duluan. Betul tuh. Maksud saya, di antara 1 sampai 6 tadi, menurut Anda sifat posesif muncul dengan kasus apa yang paling susah ditangani? Yang terakhir dong. That's itu. Left. That's left. Sudah merasa memiliki, justru akan bermasalah. Jadi saya akan uraikan satu persatu nanti. Saya di segmen lain akan bagaimana kita menghilangi atau mengurangi rasa posesif. Saya akan kasih tipsnya. Oh, ada tipsnya. Kemudian saya juga akan beda-bedakan tingkat level-levelnya itu. Dan saya ada survei. Tips
Lalu tingkatan posesif. Tingkatan posesif Karena ini penting. dan survei ya. Beda tingkatan, beda cara menangani. Oh. Karena setiap tingkatan itu ada cara penanganan tersendiri. Oke. Ketika cara penanganan diterapkan di tingkat yang lain, maka perbedaannya juga akan maka itu terlihat belum muncul. tentu gagal. Bisa saja berhasil. Ya kalau belum tentu gagal ya dia berhasil namanya. Artinya setiap level itu harus ditangani dengan cara yang pas. Ya, karena kalau disesuaikan namanya. Nah, itu karena kalau tidak pas berarti bisa dia jadi suatu saat pas. Pas. Betul. Kalau suatu saat dia gagal, siapa tahu suatu saat dia berhasil. Karena gagal. Lalu muter-muter dari tadi juga. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Lanjutkan lagi. Tadi ada tips sama survei dan juga ada tingkatan. Silakan, Cak. Saya melakukan survei 100 orang. Nah, survei dulu nih ya berarti ya. Survei dulu. Iya. Apakah 100 orang nih saya tanya ya? Iya. Apakah Anda punya sifat posesif pada pasangan? 100 menjawab tidak. Ini bagus nih. Kemudian saya tanya juga ke 100 orang itu, apakah punya pasangan yang bersifat posesif? 100-100-nya menjawab tidak. Tidak juga. Terus apakah Anda pernah melihat seseorang yang punya sifat posesif? 100-100-nya menjawab tidak pernah melihat. Terakhir nih, apakah Anda tahu arti kata posesif? 100-100-nya menjawab tidak tahu. Loh, jadi lu tanya sama siapa? Nah ini saya tanya jawabannya tidak terus karena mereka tidak tahu arti posesif. Karena nggak tahu arti posesifnya. Nah saya baru tahu setelah pertanyaan keempat. Akhirnya saya tanya lagi. Saya survei mulai pertama. Saya tanya lagi, apakah Anda pernah punya sifat posesif? 100 orang itu menjawab tidak. Oh, tetap tidak. Tetap tidak. Apakah Anda punya pasangan yang posesif? 100-nya menjawab tidak. Tidak juga. Apakah Anda pernah melihat orang yang punya sifat posesif? 100-nya tidak juga. Loh kok kan udah dikasih tahu artinya posesif apa? Enggak, saya nggak ngasih tahu. Makanya saya tanya lagi, apakah Anda tahu arti kata posesif? Katanya lu kasih tahu dulu, ngapain lu survei kalau dia kan nggak tahu. Yang intinya kan dia harus tahu dulu arti dari posesif itu. Artinya saya akhirnya setelah 2 kali jawabannya sama, saya kasih tahu arti posesif itu apa. Nah, saya tanya lagi tes, apakah Anda punya sifat posesif? Tidak. Oh tidak, tetap ya. Apakah pasangan Anda punya sifat posesif? Tidak juga. Tidak juga. Apakah Anda pernah melihat orang yang bersifat posesif? Tidak juga. Hah? Kok bisa gitu? Kan udah dikasih tahu. Makanya saya tanya, apakah Anda tahu arti kata posesif? Tahu. Tapi salah. Karena saya menjelaskannya salah. Iya. Saya ganti orang akhirnya, Pak. Saya tanya dulu, pertanyaan pertama 100 orang lagi nih. Iya. Apakah Anda tahu arti kata posesif? Tahu. Biar aman kan? 100-nya menjawab tahu. Tahu. Nah ini benar. Nah akhirnya saya 100 cari 100 lagi. Loh kenapa, kan dia udah tahu posesif artinya? Kalau tahu jawabannya lain dengan yang 100 pertama. Ya tadi. itu sih namanya, ini yang disebut dengan survei-survei yang sudah diorder. Nggak bisa lu menentukan survei lu sendiri hasilnya. Makanya yang dicari itu orang-orangnya, respondennya ya orang-orang yang kamu. Saya nggak nyari orang loh Pak. Loh, saya hanya memilih di antara orang yang ada. Ya itu nyari, memilih itu nyari. Kalau nyari itu kan nggak ada, kita menemukan. Ini sudah ada kok, tinggal milih kok, bukan nyari. Loh beda loh, mikir. Pak, I'm totally agree with Fitrop. I heard you. Oke. Kalau saya Pak, ini mohon maaf, ini pendapat pribadi ya. Kalau suruh memilih apa tadi si Riko cowok posesif. Kalau Fitrop cowok cuek. Saya suruh memilih cowok posesif atau cowok cuek, saya tidak memilih dua-duanya. Loh, nggak bisa dong. Kan saya suka cewek, Pak. Maksudnya iya, kalau disuruh milih mereka itu, ini kan pasangan. Kalau misalnya Anda mau pasangannya yang posesif atau yang tidak posesif, begitu. Cewek, tapi. Iya cewek, iya tetap. Cewek, saya milih cewek. Iya cewek, emang pasangannya cewek. Kita kan nggak bukan seko, ngapain juga ngomongin gituan. Ya, Pak Jarwo deh, giliran. Pak Jarwo sendiri sebenarnya